warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yunikasari dari kelas Manajemen 19D NPM 194110006. Kepada yang terhormat Miss Diar Novita selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mereview film yang berjudul 5 Elang sebagai tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis. Film 5 Elang ini merupakan film drama anak-anak Indonesia yang dirilis pertama kali pada tanggal 25 Agustus 2011 lalu. Film ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo dengan penulis cerita dan skenario Salman Aristo. Film ini diperankan oleh Christopher Nelwan sebagai Baron, Iqbal Diefakri sebagai Rusdi, Tungku Rizky sebagai Anton, Bastian Bintang sebagai Aldi, dan Monica Saibati sebagai Sindai. Film 5 Elang ini bertentang Baron yang merasa kesal saat harus mengikuti orang tuanya pindah dari Jakarta ke Balikpapan. Ia pun memilih untuk menutup diri dari lingkungan barunya dan sibuk sendiri bermain mobil RC. Namun karena satu dan lain hal, Baron harus mewakili sekolahnya ikut perkemahan pramuka dan satu regu dengan Rusdi. Pramuka supel yang kelewat optimis dan kerap kali membuat Baron jengkel. Bersama anggota lain, Anton si ahli api dan Aldi sebagai seseorang yang jago berenang, serta kedua anak besar yang menjadi ahli fisik, mereka memulai petualangan barunya di perkemahan. Mereka juga bertemu dengan Sindai, yaitu seorang gadis perkasa yang banyak membantu Baron dan tim ketika harus menjelajahi hutan lebat dalam satu games perkemahan, yaitu pada games Markas Bintang. Di tengah perjalanan, Aldi dan Baron bertengkar karena Aldi menyangka Baron mau kabur. Ketika itu, Rusdi memisahkan pertengkaran antara Baron dan Aldi. Pada saat itu pula, Baron marah dan mengatakan aib yang dialami oleh Rusdi. Pada saat itu, Rusdi merasa sedih, melemparkan buku catatan, dan langsung berlari untuk melanjutkan perkemahan dengan Anton. Mengikuti dari belakang Rusdi, sementara itu Baron, Aldi, dan juga Sindai pergi menuju rumah atau tempat ramai. Sebelum pergi, Sindai mengambil buku catatan milik Rusdi dan kemudian membawanya. Situasi semakin menegangkan ketika Rusdi dan Anton diculik oleh komplotan penebang hutan liar pemimpin Arif Jagau di tengah hutan. Ketika sudah melihat tempat keramaian, Baron, Aldi, dan juga Sindai berhenti. Ketika berhenti, Baron meminjam buku catatan Rusdi yang dibawa oleh Sindai. Baron membaca sambil menghayati isi dari buku catatan Rusdi. Pada saat itu, Baron mengajak Sindai dan Aldi untuk kembali menuju Rusdi dan Anton serta melanjutkan perkemahan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan tokat Rusdi dan ternyata Rusdi dan Anton diculik. Ketika sudah berada di tempat simpannya Anton dan Rusdi, Baron membina Sindai dan Aldi untuk menolong Anton dan Rusdi. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan komplotan Arif Jagau. Setelah itu, Aldi berenang melewati danau untuk memberitahu kepada pembina dan peserta pramuka lainnya. Akhirnya pembina dan peserta pramuka menuju tempat tersebut dan salah satu pembina memberi hukuman, tetapi mereka juga dinobatkan sebagai peserta pramuka yang terbaik. Dengan demikian, Baron menjadi senang dengan pramuka karena tim mereka dibawa ke tingkat nasional. Ada beberapa adegan yang membawakan pesan moral bagi anak-anak Indonesia, yaitu ketika pelajaran Baron berbaik hati menolong anak lain dengan mengambil balon yang tersangkut
yang tersangkut di antena di atas rumah yang bahkan merelakan salah satu perangkat mobil RC-nya. Mengajarkan budaya Go Green, pada peran Rusdi mengatakan, "Maaf, kertasnya kecil. Penghematan buat pohon." Cerita film ini singkat, tidak bertele-tele sehingga mudah dicerna oleh anak-anak karena memang film ini memang didedikasikan untuk keluarga. Akting pemainnya yang bagus dan tampak natural. Di film ini memiliki beberapa kekurangan. Terlihat banyak siswa yang tidak memakai dasi, sedangkan peran Rusdi menggunakan dasi. Karena film ini dinikmati oleh semua kalangan para pelajar, yang melihat film ini dapat mencontoh tidak baik untuk tidak memakai dasi. Apalagi saat peran Aldi bertanya kepada Rusdi tentang keikutsertaan SD Matahari dalam perkemahan, menit ke-11 detik ke-42. Dasi Aldi terlihat tergantung di kantung dadanya. Hal itu tentu kurang sopan. Hal kurang sopan terjadi pada menit ke-13 detik ke-25 saat Rusdi memperkenalkan Anton ke kakak pembina. Terlihat Anton sedang mengunyah sesuatu di depan kakak pembina sambil berdiri, dan itu menurut saya adalah hal yang kurang sopan dan tidak patut untuk dicontoh. Menurut saya, film ini masih layak dikonsumsi oleh keluarga. Saya mengapresiasi penulis yang berani memasukkan tema dalam Pramuka meskipun sutradara tidak berhasil membuat saya terpengaruh untuk bersemangat mengikuti Pramuka karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dari penampilan visualnya. Saya mengucapkan terima kasih atas film Lima Elang yang telah membangkitkan film anak Indonesia. Cukup sekian review dari saya mengenai film Lima Elang. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.